lebih dalam lagi di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, hidup kita terselamatkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan tubuh dan darah Tuhan. Bahkan sudah Tuhan ciptakan untuk melayakkan kita, untuk menguduskan kita, mengangkat kita dari dosa-dosa kita, karena kita tahu dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang secara manusiawi tidak menyukakan akan hati Tuhan, karena sendiri kedagingan yang lebih menang daripada jiwa rohani. Namun kasih Tuhan yang begitu besar, anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita, kita diselamatkan dari hukuman dosa, kita ditebus, kita menjadi anak-anak Tuhan. Hebat, luar biasa. Oleh sebab itu Bapak, oleh sebab itu Tuhan memberikan Bapak yang kudus, menyucikan setiap hati kita di pagi hari ini. Boleh masuk di hadirat Tuhan, lebih lagi boleh berkata kepada Tuhan. Saudara semuanya, pagi hari ini kita mau belajar memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita di pagi hari ini. Mari sepenuh hati kita lakukan. Kita tidak memandang siapapun, tapi pagi hari ini kita memandang kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, sudah menyelamatkan jiwa kita daripada penghukuman atas dosa-dosa kita. Mari Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Mari semuanya berbagi berdiri, karena Tuhan yang begitu baik dan luar biasanya memberkati dan menjamah setiap kita semua. Kita percaya Allah, Tuhan Yesus boleh ada di sini di antara kita, karena Allah menyertai setiap kita dan Allah memberkati kita di pagi hari ini. Kita mau katakan, kita mau sama-sama pujikan, naikkan pujian ini sepenuh hati kita. Karena saat kita datang pada Tuhan, berikan yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat kami datang di hadirat Tuhan Yesus, sama-sama. Saat ku datang ke hadirat-Mu,
boleh bertatap muka dengan Tuhan. Terlebih lagi, untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu, firman-Mu, yang mengandung janji buat setiap kami. Janji keselamatan, janji kesembuhan, janji pemulihan, janji kekuatan, janji damai, sukacita, sejahtera-Mu. Semuanya Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih ya Yesusku. Engkau layakkan setiap kami ada di tempat ini. Engkau jamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Engkau layakkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau akan kuduskan, sucikan. Engkau pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Engkau sembunyikan di balik salib Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang boleh kami dengar di pagi hari ini Tuhan, benar-benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah di pagi hari ini hanya di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita mau bersukacita lebih lagi. Kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari. Bukan hanya kita menyanyi dengan diri, tapi benar-benar keluar dari hati. Kita akan bersukacita. Karena Tuhan akan bentuk setiap hati kita, setiap kehidupan kita. Sukacita Tuhan. Sukacitamu Tuhan. Mari.
untuk Tuhan, sepenuh hati kita mau melakukan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari silakan duduk balik. Sebentar kita akan menerima mana surgawi, firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini. Kiranya pertolongan Tuhan Yesus, jamaah Tuhan Yesus, Tuhan membuka hati kita. Kita sendiri juga membuka lebar-lebar untuk diberikan mana surgawi, karena firman Tuhan benar-benar menguatkan setiap kita, menyembuhkan kita, memberikan sukacita buat kita. Kita mau percaya bahwasanya firman Tuhan adalah kuasa yang benar-benar penuh janji untuk setiap kita. Amin saudara? Amin. Ya, karena Bapa yang baik tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Bapakku yang baik. Lebih
Tuhan Yesus untuk segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah pagi hari ini. Biar pujian menjadi sebuah persembahan dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Sebentar kami belajar firman-Mu, Roh-Mu yang kudus terus menguasai setiap kami, sehingga kami boleh menangkap akan isi hati Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berada dalam suasana sehat, amin. Sehat walafiat. Puji Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini tentang apa? Murah hati. Kita akan belajar tentang murah hati. Bukan hatinya diobral, murah hati. Apa yang menjadi pembelajaran tentang murah hati? Kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai 37 itu menjadi pembelajaran kita pagi hari ini. Tidak kita baca, Mas. Ya, nanti poin-poinnya aja. Kita lihat dalam perikop itu. Ya, gaya hidup memberi atau bermurah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Amin. Nah, kita melihat perempuan bukan perempuan di dalam Lukas itu sangat kental sekali bagaimana orang Samaria yang bermurah hati. Perikop itu sebenarnya perempuan Samaria, terkadang memang perempuan Samaria enggak. Perikop ini berkenaan dengan orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang tidak diperhitungkan, karena itu beda dengan orang-orang Israel. Ya, jadi kalau ketemu orang Israel ketemu dengan Samaria itu harus berjaga jarak. Ya, karena orang Samaria itu bukan bagian dari Israel. Nah, kita melihat di sini. Ya, peribahasa berkata orang bisa memberi tanpa mengasihi. Contoh apa? Memberi tanpa mengasihi di perempatan jalan. Kita memberi tapi tanpa mengasihi. Tetapi kita mengasihi wajib harus memberi. Kita lihat. Orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, orang bisa memberi, kita bisa memberi. Ya, siapapun. Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena apa? Kasih adalah memberi. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang bermurah hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Menjadi suatu pembelajaran. Orang Samaria itu bukan umat pilihan Allah, tapi orang ini bisa mempraktekkan hidup bermurah hati. Prinsip apa saja yang kita bisa pelajari dari teladan darinya? Yang pertama kita temukan bahwa memberi tanpa membedakan. Lukas ayat yang ke-33. Nah, baru dibaca, Mas. Lukas 10 ayat 33. Firman Tuhan berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita melihat lalu datang seorang Samaria. Nah, kalau kita melihat dalam perikop itu, ya, sangat ngeri rasanya. Ya, coba kita lihat ayat berapa tadi? Di 29. Ini perikopnya orang Samaria yang bermurah hati. Kalau kita melihat dalam perikop itu, pada suatu kali berdirilah seorang
ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus dilanjutkan ayat 28, 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga ia memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setelah setengah mati." Jadi belum mati. Ya, kalau bahasa pendemnya kelenger. Nah, kebetulan ada seorang imam. Halo imam. Imam itu tahu akan firman. Imam itu tahu akan firman kebenaran. Lalu turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Bahwa pengajaran Yesus itu memberi pertolongan, dan kita melihat seorang imam melihat orang yang tergeletak setengah mati, dia hanya melihat dari kejauhan, melihat dari seberang. Yang seharusnya seorang imam itu memberi pertolongan, tapi kita melihat di sini bahwa Yesus sedang mengajarkan bahwa seorang imam pun tidak bisa berbuat seperti itu. Harusnya memang dia melakukan seperti itu. Tapi kita melihat ayat yang ke-33 ini. Keluarkan mas. Lalu datanglah seorang Samaria, orang yang tidak mengenal firman, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya kembali ke jalan yang benar. Tergerak oleh belas kasihan. Tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga. Kalau bermurah hati kepada anak, setuju? Oke, gampang, bisa. Kepada keluarga, bisa. Kepada teman, bisa. Kepada orang-orang sekelompok kita, bisa. Tapi kita melihat, namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Kita bermurah hati kepada sesuku kita, gampang. Bisa kalau kita pergi kemana-mana, keluar kota, keluar pulau, ketemu mana? Jawa. Oh, Jawa ya. Kompak, cepat akrab. Itu kesukuan. Dimanapun kita berada bisa diterima. Tapi kita melihat di sini bermurah hati kepada orang yang kita tidak kenal, tidak keluarga kita, tidak suku kita, tetapi berbeda. Ini sesuatu yang diperlukan ilmu tingkat tinggi, gitu. Nggak semudah itu. Tapi kita bisa melihat orang Samaria ini, orang yang tidak mengenal firman, bukan umat perjanjian Allah. Tapi saat kita melihat orang yang sedang tergeletak dari seberang, dia menghampirinya. Dia menghampirinya, orang yang telantar itu, orang yang setengah mati itu, memberi tanpa membedakan. Dia bisa tolak. Oh, itu bukan orang Samaria, bukan bangsaku, bukan sukuku, bukan keluargaku. Untuk apa aku menolong? Dia bisa menolak. Tapi orang Samaria ini memberi tanpa membedakan. Itu pelajaran yang pertama. Kita lihat di sini. Namun orang Samaria itu tergeraklah. Tergerak bukan karena kesamaan, bukan karena keluarga, bukan karena kesukuan, tapi karena belas kasihan. Ini Yesus memberikan contoh kepada kita. Bahwa Yesus pun juga tidak membedakan. Kalau Yesus membedakan, Yesus hanya untuk orang Yahudi, karena Yesus adalah orang Yahudi. Kita tidak terima jatah keselamatan.
Kita juga masih mencari dan mencari keselamatan itu. Tapi Yesus adalah untuk semua manusia. Orang Samaria tergerak bukan karena kesamaan, tapi karena belas kasihan. Nah, kalau belas kasihan menguasai kehidupan kita, saya yakin kita akan bisa berdampak di mana kita berada. Kita melihat di sini, di rapatnya dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pembelajaran kita? Apakah apakah kita masih suka membeda-bedakan saat kita memberi? Saya pun juga pasti belajar. Nah, bagaimana caranya agar Anda tidak membeda-bedakan saat memberi? Secara manusia kita pasti dalam hidup ini memberi kadang-kalanya bisa beda-bedakan. Orang yang sama yang datang belum tentu kita kasih uang yang sama. Ya memang benar. Karena kebutuhannya 1 sekian, kita berikan sekian. Tidak beda. Tapi kita bisa melihat seringkali kita bisa belum bisa mengasihi tanpa membeda-bedakan. Biasanya kita masih bisa membeda-bedakan dalam hidup ini. Tapi kita bisa melihat. Yang kedua, kita baca bersama-sama 2-3, memberi tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Kalau zamannya kuliah memang kita memberi supaya kita diberi, kita jajake supaya dijajaki. Nah, waktu kita dijajaki, cari tempat makan yang enak gitu. Kita jajaki pecel ya toh. Tapi saat kita mau dijajaki, cari tempat. Ya, nah itu kan mencari keuntungan di situ. Memberi memperhitungkan untung rugi. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia pergi kepada yang sekarat ini lalu membalutnya. Nah, jika seorang imam inilah yang memberi pertolongan, tetapi imam tidak memberi pertolongan. Justru orang yang tidak diperhitungkan di sini, orang Samaria. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang ke atas keledai tunggangannya sendiri. Berarti dia jalan kaki untuk orang lain. Dia jalan kaki supaya orang lain bisa diselamatkan. Membawa, tidak hanya membawa, tetapi juga terus membawa orang itu ke penginapan dan merawatnya. Kalau ditarik garis untung dan rugi, dia rugi karena apa? Dari segi waktu kita bisa melihat kembali ke jalan yang benar. Orang Samaria itu bukan hanya menaruh belas kasihan, tapi dia memberi perhatian. Kalau bahasa sininya itu apa? Nyeko ya. Pak Parwoto pas jatuh ke selokan itu disekop pakai air hangat. Katanya enak. Kalau di jalan kan nggak ada air hangat. Kita melihat itu perhatian yang luar biasa orang Samaria ini. Ya. Dia memperhatikan orang yang sedang sekarat. Dari segi waktu, dia bukan pengangguran. Dia punya kesibukan juga. Tetapi kita dari segi waktu, dia mengorbankan waktunya. Ya. Tidak hanya waktu, tidak hanya perhatian, tapi hartanya. Dia membawa penginapan, memangnya penginapannya baik kan? Itu penginapan juga perlu biaya. Penginapan perlu biaya, perlu DP untuk dia bisa menginap.
hartanya untuk menolong orang lain. Memberi tanpa memperhitungkan untung rugi. Orang Samaria kalau diperhitungkan rugi dari segi waktu, rugi hartanya, dia membayari penginapan. Dalam hidup kita juga bisa memberi perhatian waktu atau harta kita bagi yang membutuhkan. Ini pembelajaran kita. Seberapa jauh kita memberi waktu kepada keluarga, perhatian. Kalau harta sih duitmu, duitku gitu ya. uangku. Nah, itu menang-menangan diri. Ya, dalam hidup kita bisa juga memberi perhatian, waktu dan harta kepada orang lain, pada keluarga. Ini pembelajaran yang sangat luar biasa orang Samaria ini, untuk kita bisa teladani dalam hidup kita. Ini kira-kira roti apa di tempat kita? Gelek? Kalau gelek kelihatannya ada wijennya itu ya. Tapi kalau pagi-pagi di depan itu ada jualan gini, mungkin laris. Kayak apem gitu ya. Kalau zamannya kudunan, punggahan orang Jawa itu Jomblewek. Apakah yang terbesit di pikiran Anda saat Anda memberikan sesuatu buat orang lain? Apakah Anda masih mengharapkan imbalan? Aku isi kurang, enggak rimbaukan. Aku masih butuh. Inilah pembelajaran kita, sulit, tapi kita coba belajar akan hal ini. Gaya hidup memberi, bermurah hati memang sulit pada awalnya. Namun setelah kita mulai melakukannya, semakin dari gaya hidup ini akan semakin mudah. Karena itu, lakukanlah sekarang. Perlu suatu kebiasaan, perlu dilatih untuk memberi. Bukan sepintas kita langsung bisa memberi tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Lu kok cepat mana? Ada yang ketiga loh. Babasan ya? Coba poin yang ketiga. Cepat mana? Nah, ini kan yang ketiga ini. Memberi tanpa pamrih. Berarti loncat tadi. Kita lihat ayat 35. Ayat 35 berkata, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa. Tidak hanya memberi perhatian, tapi kita bisa melihat di situ. Dia memberikan hartanya keesokan harinya. Berarti itu sudah kemarin. Berarti malam itu sudah dia membayar 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, ini aku akan menggantinya. Artinya kalau masih kurang, nanti sekembalikanku, saya ke penginapan dan akan kubayar semua. Memberi tanpa pamrih. Ya. Tidak ada tendensi dalam hidup orang Samaria itu untuk melihat keuntungan saat dia memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, memberi hartanya kembali kepada jalan yang benar. Ya, sangat jelas. Baik. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan
sukacita. Ya, orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Karena apa? Ya dia ingin memberi supaya diberi. Karena di dalam pemikirannya selalu ada neraca untuk rugi. Aku memberi 500, setidaknya nanti pulang menjadi 700. Itu Mbak Tari. Itu orang Jawa itu sangat jelas sekali. Aku nyumbang 1 juta supaya nanti aku disumbang 2 juta. Gak bisa sekarang. Neraca untuk rugi, ya. Padahal Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang bersukacita. Pemberian kita saat kita memberi dengan sukacita. Terus saya masih ingat seperti Pak Robi Salam bilang, orang memberi itu seperti ngentut. Ada orang ngentut cari. Nah, sampai segitunya, sampai ya khotbah di sini memberi seperti ngentut. Orang tidak mungkin mencari ngentutnya sendiri. Ya kalau sudah beri sudah gitu. Orang Samaria menjadi pembelajaran kita pagi hari ini. Dan Yesus teladan kita. Dia memberi tidak hanya hartanya di kerajaan surga, tapi dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Amin. Supaya kita diselamatkan di dalam kasih anugerahnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapak Engkau mengajari kami untuk kami hidup bermurah hati, supaya kami belajar untuk memberi tanpa membedakan satu dengan yang lain, untuk kami boleh memberi tanpa memperhitungkan untung rugi saat kami memberi. Berikan kami kemampuan untuk memberi tanpa pamrih, karena Engkau Yesus yang sudah memberi hidupmu menjadi ketebusan untuk kami memperoleh keselamatan. Dan pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan hadir dan dibuktikan melalui perjamuan kudus. Biar firman-Mu yang kami dengar dan perjamuan kudus itu menemani dalam hidup kami, sehingga pengiringan kami akan Tuhan terus dikuatkan, diteguhkan. Engkau memberikan segalanya dalam hidup kami, bahkan nyawa-Mu di atas kayu salib, memberikan jaminan keselamatan. Terima kasih layanan kami, baik kami yang melayani perjamuan kudus maupun kami yang dilayani, supaya kami boleh menikmati akan berkat Tuhan pagi hari ini. Dan kami memberkati roti dan anggur ini dalam nama Yesus turun sehingga menjadi berkat perjamuan kudus, dan kami sambut berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam
Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah-Mu yang dicurahkan, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, memberikan jaminan keselamatan dalam hidup kami. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan, Engkau yang mengajari kami pagi hari ini untuk hidup bermurah hati. Terima kasih. Kami serahkan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, saat ini kita akan mendengarkan sekilas info. Terima kasih untuk pelayanannya kepada Bapak Gembala Simeon Suradi. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Latihan ibadah raya 1 dan 2 diadakan hari Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah raya 1 diadakan hari Minggu pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan ibadah raya 2 diadakan pada hari Minggu pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran ibadah silakan mendaftar pada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Kami segenap jemaat GBI Maranatha mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ngatimin dan Vergisya Arya pada tanggal 1 Maret. Ibu Surani pada tanggal 3 Maret dan Ibu Sri Mulyari pada tanggal 7 Maret. Sekian sekilas info pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibu Yuni, kemudian singernya Bapak Budi bersama Saudari Nina, kemudian musik Saudari Marcella, Saudara Rio, dan Saudara Ale. Kemudian multimedia Saudara Carlos. Nanti pembicara ada Bapak Yudika dan Marianto bersama Ibu Triana. Ya, ibadah anak Betel besok Minggu diadakan kembali, jadi minggu kedua dan minggu keempat dimulai pukul 8.30 sampai dengan 9.30. Ya, ada satu lagi tambahan bagi Bapak Ibu, Saudara semuanya, saudara-saudari atau anak-anak yang di rumah, orang tua bisa memberitahukan bahwa akan dimulai lagi katekisasi baptisan, atau siapa yang ingin mendaftar untuk ikut baptisan bisa mendaftar kepada saya. Jadi monggo, itu dimulai umur 12 tahun ya. Dimulai umur 12 tahun. Kenapa? Dengan umur 12 tahun pada saat katekisasi anak itu akan mengerti, atau Bapak Ibu semuanya akan mengerti. Toh gitu ya. Pada akhirnya ragu dan tidak ikut baptisan juga tidak apa-apa. Yang penting sudah mengetahui tujuan dari baptisan air. Jadi monggo dipikir dulu, atau hari ini juga bisa mendaftarkan kepada saya untuk baptisan air. Itu saja. Ya, tambahannya monggo kita akan berdiri semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur bahwa kami belajar untuk murah hati. Untuk murah hati seperti firman yang Kau berikan buat kami. Kami tidak akan pernah membeda-bedakan, tapi karena kasih yang Kau berikan itulah yang membuat kami bisa bermurah hati kepada orang yang membutuhkan. Sehingga kasih-Mu itu Tuhan akan semakin nyata, dan orang lain dapat melihat di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, bahwa Yesus ada di dalam hidup kami pada saat kami belajar untuk mempraktekkan murah hati. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah melakukan perjamuan kudus. Biar ini terus akan menjadi peringatan buat kami semuanya betapa besar kasih yang Kau berikan buat kami, sehingga sudah selayaknya kami membalas kasih-Mu dengan belajar murah hati. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Ngatimin, Adik Arya, juga Ibu Surani, Ibu Sri Mulyari. Tuhan akan memberkati semuanya yang berulang tahun, saudara-saudara kami, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan akan terus memimpin kehidupan saudara-saudara kami untuk terus maju di dalam Engkau. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati Adik Arya yang masih bersekolah, Tuhan akan terus menolong sehingga cita-citanya dapat tercapai. Berkati Tuhan persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami Tuhan, agar kami percaya bahwa semua berkat yang Kau berikan itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Juga menolong saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, Tuhan akan terus menyempurnakan kesehatan dari Ibu Yuli. Tuhan menolong Ibu Sri Mulyari yang hari ini ulang tahun, juga pada saat ini pada saat ini Ibu Sri ini masuk angin. Tuhan akan menjamah, Tuhan memberikan kesehatan. Juga saudara-saudara kami yang pada saat ini juga mengalami kurang sehat, Tuhan akan menjamah, Tuhan memberikan pertolongan sehingga dapat kembali lagi mereka sehat dan beraktivitas. Berkati Tuhan rumah tangga kami masing-masing agar sehat. Berkati tetangga kami Tuhan, berikan kesehatan. Bahkan kota kami tinggal, Tuhan akan memberikan hujan keselamatan, hujan kesehatan, sehingga Tuhan kami semuanya dapat bersukacita. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap aparat pemerintahan, para medis, bahkan vaksin yang sudah mulai diberikan, itu semuanya akan bermanfaat buat kami semuanya yang menerimanya, buat kami bangsa Indonesia, agar dapat memerangi virus yang ada. Karena dengan vaksin yang ada ini Tuhan memberkati kami sehingga kami semua dapat kebal, kami semuanya juga dapat sehat, dan virus ini pun juga akan pergi Tuhan, bahkan tidak akan pernah ada lagi, sehingga kami dapat bersukacita lagi bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Pada akhirnya Bapak di surga mohon kedatangan tangan-Mu atas hukuman-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ulanglah, terimalah berkat anugerah kami dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas keluargamu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga kau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Besar